Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Mamuji. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan juga sempat sehingga kita selalu dalam keadaan sehat dalam beraktivitas sehari-hari. Teman-teman semuanya, dalam edisi pertama di podcast Mamuji ini kita akan membahas terkait dengan berdirinya podcast ini. Mulai dari latar belakang, kemudian bagaimana nanti ke depannya, tujuannya apa, apapun kendala yang ada selama proses pendirian podcast ini akan kita bahas pada hari ini bersama tamu spesial kita, bersama dengan Bapak Kepala Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Sitiaji, yaitu Bapak Syaihu Muhtar MPDI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat ya. juga. Alhamdulillah semangat juga teman-teman. Jadi teman-teman juga harus semangat, mencontoh dari semangatnya beliau. Jadi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu atas waktunya ya Bapak. Karena nanti kita akan membahas mungkin membahas terkait dengan bagaimana berjalannya ruang podcast ini. Pertanyaan dari saya yang pertama langsung saya tanyakan ya. Ya, monggo silakan. Pertanyaan yang pertama dari saya adalah bagaimana latar belakang terbentuknya atau berdirinya ruang podcast ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak ya atas waktu yang diluangkan untuk saya dan untuk kesempatan edisi yang pertama ini. Langsung saja, kalau latar belakangnya ini ya memang satu, ini adalah tuntutan, karena eranya sudah era digital, eranya sudah era anak-anak milenial, sehingga tidak lagi zaman sekarang itu publikasi dengan menggunakan sesuatu yang monoton. Kalau dari banner atau dari Facebook atau dari IG itu kan satu arah. Nah, kita membentuk ruang podcast ini diantaranya juga untuk ruang publikasi dengan dua arah. Artinya kalau dua arah itu tidak mati gitu. Kalau satu arah mungkin hanya saya saja yang ngomong, tapi kalau ada podcast ini kan dua arah. Itu latar belakang yang pertama adalah tuntutan. Yang kedua, menurut saya madrasah harus berinovasi. Salah satu inovasi daripada Madrasah Aliyah Miftahul Ulum yaitu mempunyai cita-cita untuk mendirikan podcast. Walaupun saya sadar, saya yakin masih banyak kekurangan, masih banyak yang perlu diperbaiki, tapi itu sambil jalan. Nah, ini inovasi ini penting, ini membuat agar suasana atau lingkungan kita tidak monoton gitu, ya, tidak monoton. Dan yang ketiga, latar belakangnya ini adalah kami sediakan sebagai media sarana. Mungkin dari Bapak Ibu guru mempunyai kelebihan yang perlu untuk di-show up-kan, di-upload, dipublikasikan. Nah, mungkin bisa melalui media ini. Mungkin dari mapel biologi, fisika, kimia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Bisa mungkin Mbak Lala juga mempunyai kompetensi di bidang presenter, juga bisa dikembangkan gitu. Anak-anak pun juga bisa mempunyai bakat, yang mempunyai minat menjadi presenter juga bisa kita tunjukkan, kita sediakan media di ruangan podcast ini. Kira-kira itu ya tiga latar belakang diantaranya. Satu, tuntutan, yang kedua adalah inovasi, yang ketiga adalah sebagai sarana untuk menyediakan anak yang berpotensi di dunia podcasting gitu, atau media IT. Karena ini juga operatornya, yang nata audio, yang nata video, juga kita melibatkan anak-anak baik yang santri maupun yang siswa gitu Mbak. Ya begitu kira-kira latar belakangnya. Luar biasa sekali ya Pak latar belakangnya. Jadi mungkin awalnya dari yang pertama karena belum terpikirkan, yang pertama adalah tuntutan. Nah, ternyata setelah adanya tuntutan itu banyak sekali ya Pak ya manfaat dan latar belakangnya terbentuknya ruang podcast ini. Dan yang paling penting Mbak, saya garis bawahi ya, kita harus dalam hidup ini dimanapun kita berada itu hubungannya entah dengan pekerjaan atau untuk diri sendiri, kita harus punya cita-cita. Lah, saya menyimpulkan cita-cita itu adalah harapan, dan harapan itu adalah doa kita kepada Allah gitu.
Ya alhamdulillah setelah podcast Ruang ini jadi, banyak teman-teman yang terinspirasi setelah saya buat status, tanya habisnya berapa, mic-nya harganya berapa. Terus mikir, ada juga yang mikir, andaikan punya kamar lebar kali luasnya segini kan ya sudah cukup baik gitu. Sehingga tanya Mbak ya, selain untuk ruang podcast juga angan-angan untuk kamar sendiri gitu, kamar pribadi gitu. Ya harus punya cita-cita gitu. Bagi yang muda-muda nih, seperti sampean yang masih muda-muda, setiap hari kita diberi akal oleh Allah ya, kita fungsikan itu untuk angan-angan berdoa dan cita-cita gitu. Ya. Jadi tidak hanya berjalan lurus mengalir saja mengalir enggak, itu Pak ya. Jadi enggak. Harus Kita harus punya target. Ada progres. Seperti sampean juga harus punya target ya dalam hidup ini itu. Ya semuanya lah. Ya. Target juga salah satu daripada cita-cita juga itu. Oke. Ngomong-ngomong terkait dengan target dan cita-cita, mungkin tujuannya apa Pak? Tujuan adanya podcast ini, kemudian kedepannya ingin seperti apa? Iya. Saya menyadari di sini masih banyak kekurangan ya. Saya tujuannya atau cita-cita saya ke depannya ya adalah dalam 2 minggu itu harus ada 1 bintang tamu podcasting ya, acara yang kita tampilkan di akun kita baik di YouTube, IG maupun Facebook. Artinya apa? Semakin sering kita mendatangkan bintang tamu atau orang yang berkompeten di dalam satu bidang, mungkin kita kerjasama dengan puskesmas atau kita kerjasama dengan Koramil atau Polsek yang selama ini sudah terjalin sama Pak Lurah ini juga ya, sama pemerintahan desa. Tentunya beliau akan menyampaikan informasi-informasi yang ada hubungannya dengan kita secara individu, personal maupun juga secara kelembagaan. Karena kita juga dituntut sebagai lembaga sosial juga, sosial kemasyarakatan, manusianya juga manusia sosial. Ya marilah kita perbanyak untuk belajar kepada orang lain, diantaranya ya di media ini, di ruangan ini. Nah kita bisa nanti mendatangkan tamu. Target saya minimal dalam 2 minggu harus ada 1 agenda gitu ya. Entah dari siapapun, nanti sambil jalan insya Allah ada kok ide-ide itu gitu. Itu tujuan saya ke depannya. Dan yang kedua, masih banyak sistem yang harus dibenahi, diantaranya mungkin masalah pendinginan ruang, kemudian audio sama videonya mungkin juga perlu di-upgrade nanti kedepannya ya, harapan kita seperti itu. Sementara ini yang bisa kita kerjakan di ruang podcast ini, ingat program madrasah tidak hanya di sini saja, masih banyak program-program yang lainnya nggih. Sehingga masalah KBM juga perlu diperhatikan, kemudian untuk sarana prasarana yang lain juga perlu perhatikan dan juga perlu pemikiran yang khusus gitu. Gitu Mbak. Jadi nggak hanya untuk kita yang di lingkup mungkin di Madrasah Aliyah, mungkin di MTS, mungkin orang lain atau mungkin teman-teman dari alumni Pak ya, yang mempunyai kelebihan. Nanti bisa datang untuk jadi narasumber di ruang podcast. Monggo. Terbuka kita, terbuka. Kalau terkait dengan dananya Pak, mungkin ini dananya dari mana? Kalau dana ya kita tentunya dari dana madrasah ya. Sharing ada dana itu dari dana inti, yaitu dari dana BOS. Kemudian yang kedua kita juga sharing dengan menggunakan dana-dana dari sumber lain ya. Di antaranya kita juga ada seperti donatur ya. Ada relawan yang bisa menjariahkan, mentasarufkan hartanya ya, sebagian kita alihkan ke sini itu, sehingga nanti kedepannya ada sponsor juga mungkin ya yang ingin menitipkan produknya di sini, dibuatkan iklan, dibuatkan slide juga kita persilahkan itu. Monggo itu. Monggo. Itu sementara ini sponsornya hanya NO. Apa ini Mbak? NO Berkah. Nah ini NO Berkah. Oh iya, alhamdulillah. Nah dari PT Nurul Ummah Berkah Ngasem Bojonegoro. Ini dari Mas Yaki yang ada di Parengan, di BMT Parengan ya. Mungkin nanti selanjutnya ada lagi Pak ya, semoga ya. Kemarin juga saya undang Mbak, mungkin memberikan sosialisasi tentang program-program yang ada di BMT,
sekarang kan ada mungkin dipermudah daftar haji, umroh, atau investasi, atau simpan pinjam uang. Nah, mungkin bisa juga mengisi informasinya melalui media ini gitu. Semakin enak kalau Nggih. Kalau tadi terkait dengan dananya selama pengerjaan ruang podcast ini Pak ya mungkin atau di luar itu ada kendala nggak Pak terkait dengan seluruh ruang podcast ini? Iya. Kalau menurut kami, kalau kendala keuangan itu mungkin bisa diatasi Mbak nggih. Yaitu kendala sumber daya alam kan, termasuk uang itu kan alam nggih. Itu bisa dicarikan. Tapi kalau sudah hubungannya sumber daya manusia, tentang kemampuan manusia, bagaimana menyeting audionya, menyeting videonya, menyeting grafiknya, ini kita nanti yang kesulitan, kebingungan. Jadi kendala kita ya sementara ini di SDM-nya, sumber daya manusianya, yang minat daripada anak-anak untuk yang menekuni di bidang multimedia. Nah itu sangat kurang ya, sangat minim ya. Mungkin satu tadi ya belum merasa itu tuntutan, dan yang kedua mungkin lingkungannya sudah masih asik dengan game, itu belum merambah ke media-media podcast atau media-media yang bisa kedepannya itu bisa menghasilkan uang sebetulnya ya, kalau mempunyai kelebihan, mempunyai keahlian di bidang audio maupun di bidang video gitu Mbak. Kendalanya di sumber daya manusianya. Kalau sumber daya alam insya Allah bisa teratasi lah ya, dengan masing-masing sumber yang kita punya bisa kita usahakan. Tapi kalau sumber daya manusianya, bagaimana kalau tidak muncul dari diri sendiri gitu. Sehingga kalau sudah mempunyai cita-cita atau mempunyai hobi di dunia multimedia, nanti itu semakin mudah, dikasih stimulus, dikasih YouTube tutorial apa gitu, nanti bisa mengembangkan sendiri. Tapi kalau sudah nggak mempunyai minat di dunia itu, kemudian kita dorong, ya memang bisa, tapi tidak bisa maksimal dan nggak bisa mengeksplor, nggak bisa mengimajinasi apa yang ada di dalam pikirannya dan sesuai harapan kami. Tentunya ya yang muda-muda ya, kalau saya sendiri ya sudah merasa tua 38 tahun, merasa tua, sehingga tenaganya sudah mulai terbatas, kemudian kegiatannya juga mulai terbatas, tanggung jawab juga, sehingga ya saya harap ini merupakan sebuah stimulus perangsang sebagai bagi anak-anak yang masih muda-muda, bagi teman-teman guru, siswa-siswi yang muda gitu. Tentunya ya pastinya guru kita, siswa-siswi kita ya banggalah dengan adanya media podcast ini. Kemarin Bapak Pengawas juga menyampaikan di Bojonegoro ini yang baru punya podcast hanya MAN 1. Nah, sekarang kita susul MAN 2. Mohon maaf ya, di MAN 1 itu juga sudah ada agak lama, mungkin 1 tahun lebih itu. Karena saya juga menyimpan di Facebook juga berteman, kemudian sama Bapak Kepala Madrasahnya Pak Saifuddin saya juga melihat statusnya sehingga melihat podcastnya. Tentunya kelas kita sama mereka ya juga berbeda dalam masalah kontennya ya. Kalau kelasnya sana sudah provinsi sama nasional, ya kita ya menggali potensi yang ada di lokal saja di Bojonegoro gitu. Meskipun di desa Pak ya. Ya meskipun di desa, kita juga ya. Kenyataannya walaupun kita di desa, kita mempunyai podcast yang mana yang di kota baru 1 itu gitu. Benar sekali. Mungkin juga dari anak-anak mungkin Mbak ya, karena sudah melihat sekarang sudah terwujud adanya podcast, kemudian bisa diakses juga hasilnya di YouTube. Mungkin siapa tahu nanti akan ada yang tertarik dengan sendirinya untuk belajar terkait dengan ini. Iya itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin karena sekarang ruang podcastnya sudah ada, pengelolaan kedepannya Pak. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pengelolaan kedepannya nanti kita buatkan secara struktural gitu, penanggung jawabnya, baik penanggung jawab masalah keseluruhan, juga penanggung jawab masalah konten acaranya, sehingga ini tidak sia-sia gitu. Ingat, merawat itu lebih sulit daripada mewujudkan. Ya, merawat itu lebih sulit daripada mewujudkan.
Kalau mewujudkan itu 1 minggu, 2 minggu selesai. Tapi kalau merawat ini selamanya. Ya, apapun itu nggih. Termasuk nanti besok juga rumah tangga juga merawat itu ya lebih sulit. Anak juga gitu ya. Siswa pun juga seperti itu gitu. Apapun yang ada itu nggih, mewujudkan itu lebih mudah daripada merawat. Merawat itu lebih sulit. Harapan kedepannya ya seperti itu. Nanti ada yang pengelolaan ini tersusun dengan rapi. Kita juga mempunyai lab komputer, tapi kan sekarang minat daripada pengguna komputer juga rendah. Kita mempunyai lab bahasa, juga pengguna bahasa sekarang juga rendah. Harapan kita ya di media YouTube, di podcast inilah nanti yang bisa menjadikan semangat daripada anak-anak. Kelihatannya anak kelas 10 juga ada yang pintar ke presenter itu Putri. Ya, membuat laporan atau yang lain lah juga bisa itu. Kalau yang laki-laki kelihatannya ya di dunia komedian itu lucu ngelawak seperti itu. Kita fungsikan untuk yang laki-laki nanti sebagai operator gitu. Seperti itu Mas Fahrudin itu kelas 11. Gitu Pak ya, untuk kedepannya, pengelolaannya itu harus terstruktur ya, yang rapi, ada penanggung jawabnya ya, karena sesuatu itu membutuhkan penanggung jawab gitu. Kalau semuanya disentralkan ke madrasah atau ke kepala madrasah ya nggak bisa gitu. Seperti halnya ya ujian ini kan, dulu awal-awal sekarang saya sudah lepas tangan ya, sampean sama Mbak Vita sama Pak Habib juga sudah bisa gitu. Ya intinya kami sebagai ya manajer ya, sebagai leader ya semestinya seperti itu. Menguasai dulu, habis itu ditularkan kepada yang lebih muda dan biarkan yang lebih muda itu berkreasi gitu. Baik. Mungkin untuk pertanyaannya sampai di sini Pak, terkait dengan ruang podcast ini tadi sudah dengan sampaikan terkait dengan mulai latar belakangnya, tujuannya apa saja, sumber dana, pengelolaan dan lain sebagainya. Oke teman-teman, terima kasih untuk podcast edisi pertama yang membahas terkait dengan ruang podcast ini sendiri. Cukup sampai di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak sudah meluangkan waktunya dan bersedia untuk saya tanya-tanya. Oke. Terima kasih, kembali lagi bersama kami dan selamat jumpa.